Anda harus tahu diri lah. Kalau memang mayoritasnya demikian ikut, berarti saya harus ganti mazhab dong, Ustaz. Ya terserah, itu urusan Anda. Silakan Anda pikir. Lebih baik Anda menyakiti tetangga demi untuk meraih surga, tapi menyakiti tetangga, apa balance? Tahu balance ya? Seimbang. Di satu sisi Anda menyakiti tetangga, di sisi lain Anda mengharapkan pahala. Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah Majelis Taklim, Majelis Dzikir Nur Muallimin rahimakumullah. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita masih diberikan karunia kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita masih tetap konsisten menghadiri pengajian kita. Pada malam hari ini saya akan bercerita. Beberapa hari yang lalu datang ke tempat saya meminta nasihat sesuai dengan hadis hakul muslim alal muslim sittah. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu adalah 6. Salah satunya wa idzastansahaka fansahhu. Apabila ada saudara muslim kita datang kepada kita meminta nasihat, maka dianjurkan untuk kita untuk memberikan nasihat. Kewajiban bagi kita semampu kita. Dia punya hak, berarti kita punya kewajiban. Begitu juga diri kita terhadap muslim yang lainnya. Hakul muslim alal muslim sittah. Ya, salah satu diantaranya adalah wa idzastansahaka fansahhu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, wajib kamu memberikan nasihat. Apa itu persoalannya? Orang seberang cakap, apa pasal? Dia mengeluhkan ketidakharmonisannya selama tinggal di kampungnya. Kenapa? Saya tanya. Ustaz, saya dikucilkan oleh masyarakat, oleh tetangga-tetangga saya. What happened? Apa yang terjadi? Saya tanya. Dia ceritakan semuanya. Nampaknya ada perbedaan pendapat tentang ibadat di dalam Islam.
Sedikit saja persoalannya. Berkali-kali dia diundang tetangganya untuk dimintakan doa, dia tidak pernah datang. Alasanmu apa? Saya tanya. Menurut pemahaman saya, Ustaz, selama ini saya belajar bahwa doa bersama kumpul-kumpul itu hukumnya bid'ah. Oh begitu. Belajar di mana? Bukan kamu yang salah. Yang salah adalah kenapa kamu tinggal di tempat orang yang mayoritas tidak sepaham dengan kamu. Di situ letak kesalahannya. Adapun pemahaman kamu tentang orang kumpul-kumpul doa bersama itu bid'ah, betul. Menurut paham guru kamu, tentu punya dalil. Tapi mayoritas tetangga di lingkungan kamu pun punya dalil. Sebaiknya bagaimana, Ustaz? Nah, kalau memang ada jalan yang mudah, mengapa kamu harus menempuh jalan yang sulit, yang susah, membuat kamu jadi susah dalam hidup? Kamu dikucilkan masyarakat, toh persoalannya sepele, karena kamu menganggap kegiatan ibadah mereka itu bid'ah. Coba kalau kamu ngalah. Maksud Ustaz, ini kan masalah khilafiyah, masalah sepele, sesama muslim. Kamu tidak ingat hadis Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan percaya akan adanya hari akhirat, maka dia wajib menghormati, memuliakan tetangganya. Hati-hati. Memuliakan tetangga menjadi barometer sejauh mana keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhirat. Kamu tinggal pilih yang mana. Kamu bersikukuh berpegang pada paham kamu, tapi kamu menyakiti hati tetangga. Tinggal pilih. Jadi sebaiknya bagaimana, Ustaz? Ya, gunakan logika, gunakan akal. Allah sendiri berfirman kepada kita, gunakan akalmu dalam beragama. Afala tatafakkarun, firman Allah. Afala tatadabbarun, afala taqilun. Apa maksud? Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak menggunakan akal pikiran kalian? Coba dianalisa. Lah Ustaz, kok agama pakai analisa-analisa, pakai logika-logika? Ada peribahasa, pepatah, bahkan ada yang menganggap ini hadis meskipun lemah. Ya. Ad-dinu huwal aqlu, la dina liman la aqlalah. Katakanlah itu hadis dhaif, tetapi ada positifnya. Agama itu harus dicerna dengan analisa akal. Tidak beragama orang yang tidak menggunakan akalnya. Iya apa iya? Orang yang tidak berakal pinggir jalan itu ada kewajiban beragama tidak? Tidak. Terserah dia.
Ya, nggak punya akal. Kita mau disebut orang yang demikian? Oh tidak. Nah, oleh sebab itu gunakanlah akal. Ya. Ada lagi yang mengatakan saya ini orang yang sombong, Ustaz. Kenapa? Sampai dijuluki demikian. Ya maaf ngomong Ustaz, setiap saya sholat jamaah, begitu imam wirid mau doa bersama, saya buru-buru angkat kaki. Loh kenapa? Karena menurut guru saya, doa bersama, zikir bersama dipimpin oleh seorang imam itu bid'ah. Oh, Anda paham demikian? Anda tidak salah. Yang salah, kenapa Anda berjamaah ke tempat yang mayoritas mereka melakukan bid'ah? Kalau Anda menganggap mereka bid'ah, jangan sholat di situ. Nyiksa diri sendiri. Tinggal pilih. Kalau memang Anda mau sholat di situ, ya tinggalkanlah paham lama Anda. Toh itu masalah khilafiyah, apa beratnya sih? Demi hubungan baik sesama anggota jamaah. Ya Pak ya. Ya Rabbi bin Mustafa al-ghir maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Ya Rabbi bin Mustafa al-ghir maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Setelah mereka bisa kembali ke suara yang rendah. Ini tertulis di buku, di kitab Al-Qum karangan Imam Syafi'i. Perhatikan, ini yang menjadi senjata bagi mereka untuk mengatakan, hei orang-orang pengikut Imam Syafi'i, kalian tidak mengikuti Imam Syafi'i. Iya apa iya? Imam Syafi'i berkata menanggapi hadis ini tadi, saya lebih suka merendahkan suara dalam berzikir, perhatikan, kecuali sang imam bertujuan untuk mengajarkan zikir tersebut kepada makmum sampai makmum itu bisa. Setelah makmum bisa, kembali rendahkan suara. Dengan sinis mereka mengatakan, dari dulu sampai sekarang itu makmum gak bisa-bisa katanya. Ya Pak ya, sepintas masuk di akal. Itu yang ngomong begitu, yang berbicara begitu, yang berbicara demikian, dia hanya tekstual pada hadisnya. Dia lupa, atau memang dia tidak tahu. Dia hafal Quran 30 juz, bagus. Dia hafal 3000 hadis, bagus. Tapi dia tidak pakai ininya, akalnya. Dia pakai jidat doang, yang ditemuin cuma jidat. Modalnya hafal Al-Quran, oke, bagus sekali. Hafal sekian 10.000 hadis, bagus. Tapi tidak gunakan ini. Coba perhatikan kalimat yang dilontarkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini terkenal di antara 4 mazhab itu yang paling cerdas, menggunakan akal, sehingga beliaulah yang mempelopori lahirnya usul fikih. Kalau perhatikan redaksi yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi,
saya lebih suka merendahkan suara dalam berzikir, ya, kecuali sang imam mengajarkan kepada makmum. Perhatikan kalimat ini, saya ganti. Saya lebih suka ke masjid, ya, saya lebih suka ke masjid, saya lebih suka sholat di masjid kecuali hujan. Tolong perhatikan, saya lebih suka sholat berjamaah ke masjid kecuali hujan. Tolong disimak. Berarti tidak ke masjid kalau hujan. Kalau tidak hujan, ya ke masjid. Satu lagi, saya ke Jakarta, saya lebih baik tidak ke Jakarta. Maaf, saya lebih baik tidak ke Jakarta kecuali berobat. Tolong pahami, saya lebih baik tidak ke Jakarta, artinya apa? Berdiam diri di rumah kecuali berobat. Pertanyaan saya, kalau saya tetap ke Jakarta, melanggar tidak? Tidak kan? Padahal saya bicara tadi, saya lebih baik diam di rumah daripada ke Jakarta kecuali berobat. Tiba-tiba ada satu kepentingan bukan untuk berobat, saya harus ke Jakarta. Boleh apa boleh? Nah, tolong pahami ini. Kok dibilang kita ini tidak ikut imam? Loh, justru kita ini diajarkan oleh Imam Syafi'i menggunakan analogi, kias. Ya, kias. Imam Syafi'i mengatakan, saya lebih suka merendahkan suara kecuali untuk kepentingan tertentu, yaitu mengajari sang makmum. Berarti hukumnya boleh, iya kan? Kecuali tidak boleh mengeraskan suara, itu udah jelas larangan namanya. Tolong pahami redaksi, gunakan analogi. Berarti tidak harus menunggu sampai kapan itu makmum bisa, karena dijelaskan oleh Imam Nawawi, zikir bersama dengan suara keras itu sangat berfaedah, baik itu untuk makmum maupun orang yang tidak ikut makmum. Ya bayar. Salah satu kata Imam Nawawi faedahnya agar dia semangat menghilangkan kantuk. Yang di rumah yang tidak ikut berjamaah, dia mendengarkan zikir. Itu kan mengganggu orang berzikir keras-keras. Ini kalimat sangat tidak agamis. Yang terganggu dengan kalimat zikrullah itu setan apa iblis? Setan apa iblis? Dua-duanya. Kalau dia mukmin, tidak mungkin terganggu dengan kalimat zikrullah, tidak mungkin. Justru dia malah senang. Seorang mukmin itu apabila mendengar zikir Allah, maka hatinya akan bergetar, bergejolak, ya apa ya. Jadi kesimpulannya cuma setan dan iblis saja yang tidak suka dengan zikir keras-keras, ya apa ya. Saya tidak menuduh Bang Meradi tidak suka. Lantas salah satu di antara dua itu saya tidak nuduh. Setahu saya yang tidak suka dengan zikrullah itu ya makhluk tadi itu. Mari kita cerna kalimat Imam Syafi'i tadi.
Saya perhatikan di YouTube, dengan semangatnya dia buka kitab Al-Um, mengatakan kalian tidak ikuti fatwa Imam Syafi'i yang mengatakan bla 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 bla. Buka kitab Al-Um jilid 2 halaman 25. Ini saya buktikan. Dengan lancar dia bacakan bahwa Imam Syafi'i bla 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 bla. Dia tidak sadar Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita untuk menggunakan qiyas. Justru kita mengikuti ajaran Imam Syafi'i. Kita berzikir dipimpin oleh imam dengan suara keras, tidak hanya untuk mengajari sang makmum, tetapi juga untuk kesemangatan makmum, untuk mereka-mereka yang tidak berjamaah, untuk mereka-mereka mungkin yang sedang tidur. Mendengar zikir mereka terbangun. Jadi jangan dikatakan ada zikir keras-keras mengganggu orang yang sedang tidur. Itu kan perbuatan dosa. Subhanallah. Kita zikir keras orang terbangun. Kalau dia orang muslim, orang mukmin yang benar, dia malah terima kasih. Terima kasih sudah dibangunin dengan zikir kalian yang kejang-kejang itu. Hanya setan dan iblis yang tidak suka mendengar zikir keras. Tapi itu kan bid'ah. Nanti dulu, siapa bilang bid'ah? Dalilnya jelas kok. Anda selama ini cuma belajar pada satu guru tok. Itu pun dikasih buku suruh baca. Belajar sama buku, belajar tanpa guru. Ini bahaya. Ya, akhirnya digurui oleh setan. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Sekali lagi, kalau ada orang yang mengatakan Anda tidak mengikuti Imam Syafi'i, di sisi mana kami tidak ikut? Anda cerna baik-baik kalimat yang dilontarkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um itu. Ya, dia tidak melarang. Saya lebih suka merendahkan suara kecuali ada keperluan. Sepertinya di zaman sekarang ini kita mengeraskan suara zikir itu keperluannya banyak sekali. Iya Pak ya? Sudah keras pun kadang-kadang dia masih tidak tertarik, malah kabur. Ya nggak apa-apa. Zikir itu cuma sunnah kok. Mau silahkan, kalau nggak ada waktu ya nggak apa-apa. Tapi jangan dipersoalkan, jangan dibid'ah-bid'ahkan. Anda tidak punya waktu. Kalau Anda jadi imam tidak bisa zikir, ya jangan jadi imam. Selesai. Saling menghargai. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hadis Rasul, saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Anda harus tahu dirilah. Kalau memang mayoritasnya demikian, ikut. Berarti saya harus ganti mazhab dong, Ustaz. Ya terserah. Itu urusan Anda. Silahkan Anda pikir. Lebih baik Anda menyakiti tetangga demi untuk meraih surga, tapi menyakiti tetangga, apa balance? Tahu balance ya? Seimbang. Di satu sisi Anda menyakiti tetangga, di sisi lain Anda mengharapkan pahala. Hak tetangga tidak. Kalau dia muslim 2, kalau dia kerabat 3, kalau dia non muslim 1. Non muslim saja masih punya hak tetangga dari kita. Tidak boleh kita sakiti. Nah,
oleh sebab itu pandai-pandailah kita memilih cara beribadah, ya. Selama masih ada jalan yang mudah, kenapa harus mempersulit diri? Ya, saya ambilkan contoh lain. Kalau ada orang yang mengatakan kami tidak pakai kias, kami cuma kembalikan umat kepada Al-Quran, kembalikan umat kepada Sunnah Rasul. Apa itu kias? Saya tanya, narkoba itu haram apa haram? Ganja itu haram apa haram? Tunjukkan kepada saya mana dalil Al-Quran ataupun sunnah yang mengharamkan ganja. Tunjukkan ke saya. Saya jamin tidak ketemu, tidak ada. Ya ayyuhalladzina amanu innama ganja rijsum, nggak ada. Ya, yang ada ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan. Cuma 4. Tidak ada kata-kata ganja di situ. Tidak ada kata-kata narkotik di situ. Akal berpikir dari 4 mazhab itu sepakat, gunakan logika, gunakan kias, ya, gunakan analogi, baru mereka mengharamkan ganja karena dikiaskan dengan khamr, segala sesuatu yang memabukkan. Itu namanya kias. Ada lagi, hukum orang memukul kedua orang tua itu dosa apa dosa? Memukul kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, ada tidak dalilnya? Dilarang kalian memukul orang tua. Ada dalilnya tidak? Tidak ada dalilnya. Tetapi hujah untuk melarangnya ada. Maaf. Bismillah. Maaf, terlalu apa ya? Semangat. Sampai di mana tadi? Hujah memukul kedua orang tua itu dilarang, meskipun dalil secara tersurat itu tidak ada. Adanya tersirat dari hasil kias. Apa ayatnya? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain. Lanjutnya ihsana. Terus imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Jangan kalian berkata wala tanharuma, jangan kalian membentak. Dalilnya cuma sebatas itu. Jangan berkata jangan membentak. Tidak boleh. Apalagi memukul. Kesimpulan dari mana itu? Dari akal. Kalau dalil ya yang tertulis cuma sebatas mengatakan atau membentak, itu tidak boleh. Nah, ini namanya kias aulawi, yang lebih tinggi, ya.
Yang rendah saja tidak boleh, apalagi yang lebih tinggi. Nah, jadi kesimpulannya, kalau mengungkapkan sesuatu itu jangan hanya yang tersurat. Ya, belajarlah ilmu balaghah. Apa itu balaghah? Ilmu mantik, badi, ma'ani. Ya. Ini gunanya untuk mempelajari majaz, apa makna yang tersurat dalam dalil. Ada yang tersurat mengandung makna yang tersirat, yang tidak kelihatan. Lah kan ajaran kami tidak boleh menakwil-nakwilkan, ya salah sendiri. Salah sendiri. Akibatnya begitu nanti. Terbiasa dengan hal-hal yang cuma tersurat saja. Imam Syafi'i berkata bahwa beliau hanya mau mengeraskan suara berzikir apabila dalam rangka mengajarkan zikir kepada makmum. Betul? Itu menurut Imam Syafi'i. Intinya Imam Syafi'i tidak melarang. Melarang atau melarang? Kan tidak. Jangan disalah tafsirkan. Kalau Imam Syafi'i punya dalil, punya argumen, dia mengeraskan suara dalam rangka mengajarkan zikir kepada makmum, bisa jadi Ustaz Lutfi pun punya tujuan lain untuk membangunkan orang yang sedang tidur mungkin. Tujuannya kan secara kias sama, tidak melanggar syariat agama. Saya kira sampai di sini dulu kajian kita malam ini. Ini sudah ada yang lirik-lirik jam ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Kalau ada yang mengatakan bahwa kita tidak mengikuti perintah Imam Syafi'i atau ajaran Imam Syafi'i, itu tidak benar. Ya, justru kita mengikutinya ya dengan cara menggunakan logika. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.